Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Saya dari Jombang, jurusan manajemen dakwah. Sini saya akan menyelesaikan tugas UAS di TK Dharma Wanita Doro Ampel. Ya, sini dijelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Apa itu sistem pengendalian manajemen? Sistem ini sangat berperan, sangat penting sekali bagi suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak memiliki suatu sistem pengendalian manajemen, maka akan berdampak suatu perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Namun, jika suatu perusahaan memiliki sistem pengendalian manajemen, maka perusahaan tersebut berhak untuk mengalami kemajuan yang sangat efektif dan efisien. Cukup sekian. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang melibatkan semua orang dalam perusahaan yang diharuskan turut aktif dan menjalankan dan mengendalikan perusahaan dengan kapabilitasnya. Tujuan sistem pengendalian manajemen adalah memastikan proses pekerjaan dilakukan sesuai rencana dalam job description, memastikan keamanan aset perusahaan, memastikan ketelitian dan keabsahan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan daya akuntabilitas. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan agar mewujudkan misi yang telah disasarankan untuk mengendalikan pelaksana kegiatan-kegiatan tersebut. Pengendalian manajemen merupakan sebuah keharusan dalam suatu organisasi agar goals ataupun tujuan organisasi tersebut tercapai. Dalam setiap sistem pengendalian manajemen biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu struktur atau lingkungan pengendalian, yang dimana struktur tersebut pengendalian manajemen itu terdiri dari: yang pertama, perilaku organisasi; yang kedua, pusat-pusat pertanggungjawaban; yang ketiga, pengukuran kinerja; yang keempat, penggunaan alat-alat informasi kerja. Dalam strategi planning akan menimbulkan kinerja perusahaan semakin baik dan semakin efektif dan efisien. Sedangkan proses pengendalian manajemen meliputi interaksi antar individu sehingga melakukan koordinasi antar individu tersebut, dan merupakan proses perencanaan yang dimana tidak bisa digambarkan dalam mekanisme dan otomatisme. Kegiatan kerjasama dalam lembaga tentunya diikuti oleh pola-pola interaksi antara individu ataupun kelompok. Mereka dengan latar belakang kepribadian, kepercayaan, keyakinan, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman perlu mendapatkan kendali sosial. Hal ini dimaksudkan agar perilaku mereka tertata dan konsisten dalam hal mendorong tujuan organisasi yang lebih baik dan efektif dan efisien. Sistem kendali inilah yang diikuti ataupun yang dikenal dalam budaya organisasi, melihat begitu besar pengembaliannya bagi kesuksesan pencapaian mata yang diinginkan. Penting dalam semua pendidikan, lembaga sistem pengendalian manajemen melalui sumber daya manusia dan budaya organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi informasi mengenai TK Dharmawati Doro Ampel kepada pihak yang bersangkutan. TK Doro Ampel didirikan oleh Bu Maryam yang sekarang yang menjadi kepala sekolah, yakni Bu Anis
di TK Dharma Wanita Doro Ampel dari tahun 2019. TK Dharma Wanita Doro Ampel berdiri tahun 1985 yang mendirikan Bu Maryam yang saya wawancarinya. Untuk visi TK Doro Ampel yaitu selalu melakukan kegiatan belajar dan bermain supaya menjadikan generasi bangsa yang cerdas, kreatif, beriman, bertakwa, dan berbudi luhur. Untuk misi TK Dharma Wanita untuk membimbing, untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan potensi kreativitas anak-anak, yang mengembangkan potensi kreativitas secara optimal. Waalaikumsalam. Dengan asma Dengan Bu Maria. Maria Iya. sebagai menjabat kepala sekolah di sini. Bukan, kepala sekolahnya sudah saya limpahkan ke Bu Anis. Dari saya sudah merasa tua ke Bu Anis tahun 2019 kemarin. Ya. Tapi saat ini Bu Anis mau ada kepentingan ke Tulungagung. Jadi bisa wawancara dengan saya. Ini langsung saja Iya. kan nama saya Muhammad Imam Syafi'i dari Unit 1 jurusan manajemen. Saya mau tanya yang pertama sejarah berdirinya TK ini tuh TK ini berdiri tahun 1985. Jadi sudah pindah 3 kali. Maksud tempat yang pertama itu di sana di sebelahnya MI sana, terus yang kedua di SD situ SD 2. Terus karena dari grup di SD 1 ini tidak ada murid, terus akhirnya diserahkan ke TK. Jadi pindah 3. Terus pertanyaan kedua ini apa motivasi mendirikan TK ini? Ya. Yang pertama ya saya ini dari desa sendiri, ya dari desa sendiri ingin memberikan ilmu kita ke anak-anak agar bisa mempersiapkan ke jenjang SD. Jadi ke SD-nya nanti bisa membaca gitu. Kalau dulu kan ke SD baru diajari dulu, tapi kalau sekarang di SD sudah membaca, siap membaca. Terus yang ketiga ini apa misi-misi TK ini? Ada visi misinya bisa dibaca, itu visi misinya. Untuk visinya ya selalu melalui kegiatan belajar dan bermain berupaya mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, kreatif, beriman, bertakwa, dan berbudi luhur. Untuk misinya membimbing anak-anak untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan potensi dan kreativitas anak, mengembangkan potensi dan kreativitas anak secara optimal, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian anak. Terus yang keempat ini berapa jumlah guru di sini? Di sini ada 40, yang 1 PNS, untuk yang lainnya cuma 15 saja. Terus bagaimana sistem belajar di sini? Sistem pembelajaran di sini kalau yang dulu memakai kurikulum 13, tetapi untuk 1 tahun ini memakai kurmer, karena kan ya kurikulum merdeka. Dan yang memakai kurikulum merdeka itu baru berapa saja. Terus berapa jumlah guru di sini? Untuk 0 kecilnya 18, untuk 0 besarnya 20. Besar bos. Ya. Terus bagaimana sistem pembayaran Administrasi maksudnya. Untuk anak-anak dari majalah itu setiap bulan kan ada majalah, pembelian majalah itu membeli sendiri 5.000. Dan untuk SPP-nya, untuk operasional sekolahnya sendiri kita menarik 35. Jadi 40 setiap bulan. 40.000 saja. Terus yang ini bagaimana cara mengembangkan TK ini buat dengan baik ke depannya? Kami
guru-gurunya walaupun cuma honorer nggih, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencari murid harus selalu dapat nggih. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali lembaga-lembaga yang tidak bisa mencari murid. Jadi walaupun punya PNS 2, muridnya cuma 7, cuma 3. Dan alhamdulillah Doroampel ini termasuk yang banyak gitu murid-muridnya, dan standar, nggak punya murid gitu, nggak pernah. Dan lulusan dari TK sini kebanyakan mayoritas itu sudah bisa membaca dan siap untuk masuk SD. Ini untuk terakhir pertanyaan Bu ya, apa kesan dan pesan agar TK ini berkembang secara baik? Saya cuma berharap kesadaran dari masyarakat, juga penjenengan yang generasi penerus untuk tetap menjaga sekarang itu banyak anak-anak yang nakal, misalkan sekolah bisa dirusak setiap hari itu, ini genteng-gentengnya bisa pecah, setiap bulannya saya harus mengganti ya, harus punya kesadaran untuk pendidikan. Juga nanti kalau punya anak menyekolahkan di TK, jangan sampai langsung saja ke SD gitu, karena di TK itu adalah pondasi, jadi pendidikan dasar yang paling penting dalam dunia pendidikan. Tanpa pondasi yang kuat, nanti anak-anak juga tidak akan menjadi anak-anak yang hebat. Sama-sama. Mudah-mudahan penjenengan lancar semuanya dan menjadi generasi bangsa yang bisa diharapkan. Untuk melanjutkan kita yang sudah tua. Jadi seorang guru memiliki tanggung jawab terhadap muridnya, mengacu pada pengertian guru di atas. Seorang pendidik ataupun guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih para muridnya agar menjadi individu yang berkualitas baik dari sisi intelektual maupun akhlaknya. Tugas utama seorang guru merupakan pertama mengajar muridnya. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengajar suatu ilmu pengetahuan kepada para murid. Dalam hal ini, fokus utama kegiatan mengajar adalah dalam hal intelektual, sehingga para muridnya mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang kedua, mendidik para muridnya. Seorang guru mengajarkan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kegiatan mendidik adalah bertujuan hal yang baik untuk mengubah tingkah laku ataupun perilaku seorang murid menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin lebih dewasa ketika melatih murid. Seorang guru juga memiliki tugas untuk melatih para murid agar memiliki keterampilan dan kecakapan dasar dalam hal berbicara. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan para peserta didik ataupun para murid-murid mungkin saja mengalami kebingungan ataupun keracunan ataupun keraguan dalam proses belajar mengajar. Seorang guru bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar tetap berada pada jalur yang tepat, jalur yang baik, dalam hal ini sesuai dengan tujuan kependidikan. Yang kelima, yakni memberikan dorongan pada murid ataupun memberikan motivasi kepada murid. Untuk memberikan dorongan ataupun memberikan motivasi kepada para murid-murid agar berusaha keras agar untuk lebih maju ke depannya. Bentuk dorongan ataupun bentuk sesuatu motivasi yang diberikan seorang guru kepada muridnya bisa berbagai cara, misalnya memberikan suatu hadiah agar seorang anak dapat belajar semaksimal mungkin untuk menjadi murid yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari video saya.
apabila ada tutur kata ataupun kata-kata ataupun kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam video ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena semua manusia mempunyai kesalahan dan kebenaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.